panggilan Noe. Nah, bagi teman-teman yang bertanya kok Noe Sabrang di mana nyambungnya gitu ya. Jadi Mas Sabrang ini dipanggil Noe itu berasal dari cara teman-teman semasa kuliah di Kanada memanggilnya. Jadi ini dari teman-teman masa kuliah bercita-cita sebagai tukang pos benar. Fisika, matematik, seniman, tukang pos. Nah, itu sambungan di mana itu bisa digambarkan sama Mas Sabrang. Ketika kecil pernah membakar pabrik milik orang tua. Eksperimen ya, fisika nanti kita bisa ditanyakan lagi masalah, jangan lagi. Oke, terus tidak ingin berkuliah di jurusan seni musik karena dirasa terlalu sulit saja. Kecebur berarti masih di musik ya mas ya. Nah, kita elaborasi. Sedang mempersiapkan film keduanya, benar ya mas ya? Oh enggak, wah ini panitia nih salah. Nah, dan dia pertama kali menjadi guest star di acara penutupan PK 41 dan ini pertama kali kita jadikan minta beliau menjadi sebagai narasumber di PK ini. Baik, silakan mas. Kita mau ngapain hari ini? Ya silakan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah sehat. Sehat. Panas? Panas. Kok ketawa? Gak pernah ditanyain panas. Bisa dipastikan marah semua yang kesini mas ya. Oh ya kan ya. Apa saya suruh ngomong apa? Ini tadi ada beberapa fakta yang diomongin. Apa tadi? Bakal pabrik itu bukan fakta, itu aib. Kalau saya dipanggil Noe itu urusannya karena efisiensi. Karena saya kalau memakai nama Sabrang waktu itu di luar negeri di Kanada itu, nanti saya cuma kenalan sama guru hantu. Ini ketawa nggak paham tapi pasti. Nggak paham. Makanya saya jelasin dulu. Jadi namanya siapa? What's your name? Gitu kan? Sabrang. Sabrang. Burung hantu ya. Susah banget dia ngomong Sabrang itu repot cuma hidupku cuma kenalin nama repot gitu. Jadi Noe gitu aja. Namanya dari mana? Itu sebenarnya cuma nickname saya di MSN Messenger waktu itu, tapi mereka merasa itu lebih mudah memanggil saya itu daripada Sabrang. Terus ternyata di sini juga ada hikmahnya. Jadi saya dianggap orang NU sekarang karena saya pernah gatul lama. Walaupun tidak ada maksud, tapi nggak apa-apa itu perjalanan. Saya pernah sekolah di luar negeri, walau konsepnya bukan sekolah di luar negeri. Waktu itu saya berangkat konsepnya adalah dibuang. Benar, saya konsepnya perjanjian ketika SMA atau perjanjian dengan orang tua, kamu harus sekolah di luar negeri, boleh pilih di mana saja, syaratnya jangan ada orang Indonesia. Jangan sampai ketemu orang Indonesia di sana, karena maksudnya agar saya benar-benar mengalami sekolah benar-benar di alam hutan belantara gitu maksudnya. Jadi saya selama saya sekolah di sana 5 tahun, saya ngambil fisika dan matematika. Saya gelar saya Bachelor of Science di Math sama Bachelor of Science di Fisik. Saya memang ambil 2 gelar sekaligus waktu itu. Anda menganggap ini prestasi ya, padahal itu kebodohan saya. Ini prestasi berbeda. Mohon maaf kalau saya keluar bahasa Jawa, tercontot karena saya dari kebetulan di Jogja, saya dari Jogja, jadi mohon maaf. Ya, jadi yang waktu itu berangkatnya konsepnya berlatih tidak hanya urusan sekolah, tapi juga urusan hidup. Jadi saya berangkat tidak diantarkan, berangkat sendiri, dijenguk sekalipun nggak pernah, lulus ujian pun, lulus kuliah juga nggak ada foto-foto, sekalipun. Jadi berangkat tak diantar, pulang tak dijemput seperti jalangkung. Alhamdulillah masih hidup. Itu pengalaman luar biasa dari saya, dan kalau melihat dari perjalanan saya kecil itu rentannya sangat jauh, karena saya kecil hidup di Lampung, di metro yang listrik aja nggak ada. Saya merasakan dari SD sampai SMP itu macul ya
jogo gabah, yo panen gabah, motone loro dan seterusnya lah. Yang di sini ada pernah ngalami itu, disuruh neneknya, suruh kakeknya jaga gabah untuk biar gak dimakan ayam. Kan gabah biar kering dulu, dijagain itu kan kayak itu pekerjaan paling menyiksa seumur hidup itu. Kamu disusul patung gini, ini ada ayam datang terus berdiri sedikit mau pipis, kalian gini itu pengalaman yang sangat menyenangkan buat saya. Sekarang saya bisa ketawa, waktu itu yang besok-besok sekarang bisa ketawa saya, karena terutama begini, dari yang sangat desa sampai ke Kanada yang sangat modern, saya mengalami kekaguman pada banyak hal yang orang mungkin merasa tidak kagum. Saya sangat bersyukur menjadi orang desa, kagum sama banyak hal. Ada tangga berjalan, saya tuh dulu aja lama. Tangga berjalan. Jadi kampung-kampungan bener-bener kampungan. Ada lift, pusing ya kepalanya. Pesawat itu saya mau naik pesawat pertama kali nggak bisa tidur semalaman itu. Gimana ya naik pesawat? Lihat tuh Dermolem, Dermolem mau pertanyaan. Kalau dibuka, Ini biar saya dulu kecil, kok nggak tumplok ya? Kan gini kok nggak jatuh ya yang di atas ya? Saya kagumnya luar biasa. Jadi itu pengalaman itu membuat modal yang luar biasa saya keluar negeri, karena saya terbuka pada semua kemungkinan. Saya sudah tidak minder dikatain desa, karena memang kenyataannya seperti itu. Jadi kagum sama banyak hal. Jadi di sana menurut saya modal paling pertama untuk di sana adalah keberanian untuk terbuka pada semua pengalaman. Karena kalau kita di sana hanya bertahan menjadi mempertahankan yang lama, kita tidak akan punya kesempatan untuk berbaur, mengalami sesuatu yang benar-benar berbeda. Bukan berarti kalau kita masuk kandang sapi jadi sapi, bukan berarti kalau kita masuk kandang kambing jadi kambing, bukan berarti kalau kita kesana terus kehilangan Indonesianya. Pasti nggak sesederhana itu. Tapi keberanian untuk membuka diri pada semua pengalaman adalah modal yang sangat utama dari perjalanan Suleman. Baik, kita terlalu banyak berdiskusi karena saya nggak mau teman-teman fans itu merasa kecewa ya, banyak bicara gitu. Kita akan banyak diskusi. Kita bicara tentang refleksi merah putih, ya, refleksi merah putih. Jadi kalau sebelumnya kita mendapatkan pandangan dari seorang profesional, seorang yang meniti karir dari awal lulusan Amerika gitu ya. Nah sekarang kita datang Mas Abraham dari kalangan seniman budaya. Jadi kita akan mendapatkan banyak perspektif sudut pandang terkait dengan nasionalisme, merah putih, kebangsaan dan apapun itu yang kita akan bahas kemudian. Baik, Mas Abraham, kita akan bicara tentang refleksi merah putih ini sebenarnya. Jadi mungkin bagi Mas Abraham, nasionalisme itu apa? Saya tadi siap-siap aja, refleksi itu apa? Itu bicara lagi ya, jangan pertanyaan. Serius. Enggak, nasionalisme enggak. Nation itu sendiri sampai sekarang definisinya kan sangat banyak. Definisinya sangat bermacam-macam. Kalau bagi saya nasionalisme itu ini, keberanian untuk bertanggung jawab terhadap diri. Kalau kamu hidup di Indonesia, tanggung jawabmu ya sama sekitarmu di Indonesia. Kalau kamu hidup di kampung, tanggung jawabmu sama kampung. Dimana di situ bumi diinjak, berani menjunjung langit di situ. Karena saya lahirnya di Indonesia, waktu itu saya ketika lulus dari kuliah saya dapat beasiswa juga, ada di Kairo, di Turki, di beberapa tempat juga ditawari beasiswa di sana. Saya memilih pulang ke Indonesia. Saya nggak paham kalimat nasionalisme sebenarnya waktu itu. Saya cuma mikirnya kalau saya kerja di luar negeri ini pengecut ya. Saya lahir di Indonesia, pasti Tuhan ada maksud kenapa saya lahir di Indonesia. Pasti saya menjadi bagian puzzle di Indonesia, entah menjadi apa. Kalau saya lari dari situ, saya pengecut. Terus mending pulang aja lah, rakyat tangga itu orang pokok. Terus sementara, ini tadi ada kalimat yang mau saya bantah itu. Katanya musik gak ada hubungannya sama fisika, tak jelas di rumusnya. Semua berhubungan. Kalau sesuatu kelihatan tidak berhubungan, itu karena kita belum tahu hubungannya apa. Jangan bedakan pengetahuan dan ketidaktahuan, ya. Oke, nasionalisme saya nggak mau gakit-gakit. Nasionalisme saya nggak ngomong tentang nation. Saya kalau mau jujur ya, negara yang bentuk namanya negara teritorial seperti ini kan buatan manusia. Buatan manusia bisa dirubah kapan saja.
Tapi yang tidak bisa dirubah adalah Tuhan memutuskan saya lahir sebagai wong medok, wong Jawa sing ganteng banget. Minimal menurut ibu saya sendiri. Jadi berani menjadi diri sendiri, berani berguna menjadi di mana kamu ditempatkan. Kalau kemudian kamu di Indonesia, otomatis kamu berguna untuk menjadi Indonesia di Indonesia. Itu urusan otomatis, urusan keberanian menjadi diri, urusan. Karena menurut saya kalau kamu mengingkari itu, kamu sudah mengingkari Tuhan. Orang kamu dikasih itu, Tuhan pasti ada maksudnya, ada tujuannya. Entah menjadi apa. Kadang-kadang saya juga punya berpikiran itu, saya bisa ngapain buat Indonesia orang segini banyak. Terus saya kemudian teringat cerita seekor dongkrak. Teringat cerita dongkrak dalam mobil itu gak ada gunanya, kecuali ban bocor. Kalau ban bocor dia baru berguna. Itu sepanjang hidupnya kalau saya jadi dongkrak pasti hidup saya ngapain tuh di sini, gak pernah disentuh, gak pernah disentuh. Tapi ketika ban bocor dia baru tahu gunanya. Dan jadi bertahan hidup untuk tidak karatan dan berguna dengan maksimal ketika dibutuhkan, itu membutuhkan energi dan membutuhkan dedikasi luar biasa. Melakukan yang terbaik nanti ketika dibutuhkan saya siap. Karena kemarin keberuntungan, karena keberhasilan itu pertemuan antara kesempatan dan persiapan. Kalau kita tidak pernah mempersiapkan secara benar, kesempatan datang seperti apapun tidak akan jadi. Kalau kita persiapan seperti apapun, kalau kesempatan tidak datang, juga tidak jadi apa-apa. Dan karena kita karena kita hidup berkomuniti, punya bukan silaturahmi, kita selalu tergantung satu sama yang lain, otomatis kesempatan akan terbuka. Yang di situ yang berbicara kemudian adalah kemampuan kita menyiapkan diri untuk berperan pada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, nasionalisme adalah kemampuan menyiapkan diri untuk berguna di sekitarmu. Entah itu negara, entah itu bangsa, entah itu sebutannya kerajaan, entah itu nggak penting, itu buatan manusia semua. Yang pasti saya lahir di sini berguna untuk semua orang yang saya kenal, yang saya ketahui. Kita sebagai seperti itu, gitu. Luar biasa. Baik, nasionalisme itu sederhana, kita bermanfaat di sekitar itu ya. Jadi bagi teman-teman itu saya senang sekali dengan istilah dongkrak tadi. Dongkrak itu akan bermanfaat di saat memang diperlukan gitu ya. Tapi solusi dia ada di dalam mobil saat ada kondisi tertentu dia bisa digunakan. Itu juga kita. Kita ya wakil PDP dari beberapa sektor nanti gitu ya. Harapannya bisa siap sedia di saat bangsa ini membutuhkan. Baik Mas Abraham, saya penasaran hubungan antara fisika dengan musik tadi itu gimana? Fisika sama musik? Iya tadi kan. Musik itu berhubungan gitu. Hubungannya gak hanya cuma fisika saja mas, hubungannya sama fisika, psikologi, biologi, kimia juga. Hubungan sama, sedikit ya saja. Iya. Ketika ini, tolong mas tepuk tangan. Sedikit, tepuk tangan. Ada tahu datangnya dari kiri gimana? Kan ada sumber suara, kan ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan, ada di belakang, bedanya gimana? Nah, itu kan kita harus tahu pemahaman fisika. Itu ada yang namanya karena bedanya di telinga sebelah kiri masuk suaranya beberapa milisecond dari kuping kanan, sehingga otak kita tahu bahwa bahwa datangnya dari sebelah kiri. Itu perlu pengetahuan fisika. Pengetahuan fisika itu nanti akan mempengaruhi pengetahuan tentang gelombang. Padahal musik hanyalah noise yang terorganisir. Jujur saya tidak niat jadi band-bandan, tidak niat jadi leto. Leto itu muncul ketika dipaksa namanya keluar. Artinya apa saya nggak paham, melatnya di foto juga boleh. Saya memang tidak niat bikin band. Waktu itu saya penasarannya begini. Ada impuls yang namanya musik, suara bisa masuk telinga kok bisa mempengaruhi mood ya. Itu gimana sih? Indonesia mengumpulkan 40 lagu populer dari tahun 60 sampai 90 waktu itu. Terus saya interpolasi mencoba mencari polanya di situ. Ada beberapa frekuensi penting, ada beberapa frekuensi yang mempengaruhi, ada beberapa harmoni yang mempengaruhi. Itu rumus itu kemudian saya pakai itu membuat lagu-lagu yang menjadi Ruang Rindu, jadi Sebelum Cahaya, jadi Sandaran Hati. Itu tidak hanya murni urusan rasa, tapi juga urusan pengetahuan tentang fisika. Ada heterodynamic namanya.
Bagaimana ketika dua gelombang bersatu dia menimbulkan beat suara sehingga efeknya di telinga untuk mumet, nanti untuk senang, itu ada efeknya semua. Contohnya misalnya begini, kalau kamu ngomong frekuensi di suaramu, frekuensi di 2,8 kHz lebih bergede 3 desibel daripada frekuensi yang lain. Suaramu pasti akan terlihat seperti orang jujur. Wah, suaranya ini dari dalam hati. Suaranya orangnya jujur ini. Itu semua adalah frekuensi suara. Jadi apakah musik berhubungan dengan itu? Berhubungan banget, Mas. Terus yang mendengarkan siapa? Telinga, Mas. Di telinganya ada yang namanya Fletcher-Wilson curve. Mantap, Bang. Itu transfer fungsi di mana kalau harus tahu pelajaran biologi untuk mengetahui bagaimana kuping ada ganglia di situ, bagaimana masuk ada bentuknya dari menjadi amplifikasi. Di mana ada suara ini ada dua variabel membran sehingga bisa mencapai suara rentang yang begitu rendah sampai begitu tinggi. Ajaibnya suara manusia. Semakin kita belajar tidak ada kesempatan lain selain mengagumi Tuhan ki gawene ampuh tenan-tenan. Mas Sabar, ya, dari beberapa data yang kami dapatkan, Mas Abraham ini pernah jadi produser, ya. Dan ini filmnya berbau nasionalisme. Guru besar Dr. Aminoto gitu ya. Sejauh ini saya sudah memproduksi produser kreatif dari 3 film. Film pertama Minggu Kaki di Victoria Park bercerita tentang TKW di Hong Kong. Yang kedua film Raya bercerita tentang perjalanan spiritual seorang perjalanan film perjalanan. Yang ketiga Guru Bangsa Cokro Aminoto. Ya, Guru Bangsa Cokro Aminoto bercerita tentang Cokro Aminoto. Salah satu karena begini, kita tuh terbiasa merayakan, biasa menghargai perayaan, tidak menghargai asal. Yang paling kita hargai adalah kemerdekaan Indonesia. Tidak berpikir benihnya di mana. Yang kita hargai ulang tahun, tidak bikin bapak ibunya setengah mati, enak kita bikinnya, ketika PDKT-nya dan seterusnya. Itu kan perlu dihargai yang namanya proses. Nah, Cokro Aminoto adalah bibit, karena dia adalah gurunya dari Soekarno. Itulah bibit Indonesia. Kita harus, kalau mau mempelajari Indonesia, mau nasionalisme, mau tahu sejarah, kita harus mau menghargai ke belakang nenek moyang kita. Karena negara yang putus dengan sejarahnya adalah negara yang paling mudah dihancurkan. Jadi kita bisa. Baik, sebagai seorang budayawan, Mas Abraham, sebagai seorang seniman, bagaimana Mas Abraham menanggapi kondisi bangsa kita hari ini dengan segala keberagamannya gitu ya. Jadi harapan atas sebagai seorang seniman, bagaimana Mas Abraham bisa menjadi atau mengambil bagian solusi atas permasalahan, apakah dengan syair gitu ya, atau dengan syiar film dan sebagainya. Mungkin Mas Abraham bisa menjelaskan kira-kira akan seperti apa. Pertama, gelar budayawan dan seniman itu saya nggak tahu datangnya dari mana. Jadi saya tidak punya tanggung jawab untuk menjawab Dari situ, Mas. Tapi karena saya bayar, saya menjawab. Nomor 2, untuk berperan untuk Indonesia saya harus tahu diri. Saya bukan pemimpin, saya bukan nabi, apalagi rasul, wali juga bukan. Jadi sebenarnya saya tidak punya tanggung jawab untuk seluruh orang Indonesia. Gitu. Tapi yang bisa saya lakukan adalah begini. Kita tidak tahu persis apa yang kita lakukan, apakah efeknya baik atau buruk. Kadang-kadang, misalnya begini, kalau ada ambulan lewat membawa orang sakit dan kita adalah motor di depan ambulan, cara kita menolong bagaimana? Minggir. Kadang-kadang menolong tidak melakukan apa-apa juga kadang-kadang. Jadi bukan harus selalu menolong untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu yang tepat adalah melihat keadaan saat itu dan mencari kesempatan melakukan yang terbaik saat itu. Untuk urusan lebih besar Indonesianya, saya serahkan itu pada Gusti Allah. Karena saya percaya begini, kalau kita semua segini aja 127 orang. Ini saya mau tanya nih, kenapa 127? 127 orang aja melakukan yang terbaik pada setiap momen. Yang terbaik itu gini loh. Bukan maksudnya terbaik dalam sebuah konsep belief system tertentu. Maksudnya gini aja. Dalam suatu keadaan, aku bisa berperan sebagai apa untuk membuat keadaan itu lebih baik. Peran-peran kecil aja lah. Jadi bapak, jadi pengguna jalan. Kalau ngesen kiri, beloknya ya kiri, sen kanan beloknya kanan. Itu aja masalah kok, ya toh, sederhana banget.
naik motor sendirian di tengah jalan, kamu nggak aware bahwa ini jalannya untuk orang banyak, kamu bisa dipinggir. Simple matter seperti itu ketika dilakukan oleh semua orang, itu akan menjadi sesuatu yang besar. Karena negara adalah kumpulan dari orang banyak, dia tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, harus diselesaikan oleh semua komponen yang membangun bangsa itu. Jadi itu PR kita bersama. Kalau kita masing-masing melakukan secara benar di lingkaran kita yang kecil, hutannya akan menjadi baik. Kalau pohonnya serius menjadi pohon, hutannya baik. Tidak ada satu pohon yang bisa mendadani seluruh hutan. Jadi bagaimana menjadikan Indonesia adalah mencapai potensimu yang terbaik dan mengambil semua kesempatan untuk membuat keadaan menjadi semakin baik, walaupun kadang-kadang harus berperang dulu. Kalau sama anak kan kadang-kadang berperang dulu, bapaknya galak. Saya pernah anak saya pegangin raket listrik, setrum dulu, dipegangin terus tak diemin, tak setrum sekalian. Itu bukan kejam, kalau mau dilaporin HAM silahkan. Enggak, tapi saya punya konsep di situ. Anak saya tidak bisa komunikasikan verbal, belum paham. Yang dia bisa komunikasi adalah komunikasi experience. Jadi yang di situ berbahaya adalah kesetrum. Saya tahu persis kalau setrum listrik itu voltasenya tinggi tapi ampernya rendah. Wah, fisika mana yang jadi itu tidak mungkin membunuh si anak. Dia akan punya experience itu, dan dia punya akan yang disebut sebagai Pavlovian conditioning. Kalau orang kalau orang psikologi ya, tahu kan? Saya tinggal conditioning begini. Jangan loh nanti sakit. Saya kasih pengalaman dia benar-benar sakit. 2 kali 3 kali omongan saya akan dipercaya. Nah kadang-kadang kan kita harus berbuat seolah-olah buruk, seolah-olah marah tapi tanpa amarah. Jadi untuk membuat sebuah keadaan jadi lebih baik sebisa mungkin. Itu aja. Baik, yang ngefans banget sama Mas Noe, Leto, maju depan, 1 orang silakan volunteer. Nah, ya karena bukan Miknya, apa nih dia? 1. Silakan Mas, saya kasih kesempatan 1 kali untuk bertanya mungkin. Kalau ada pertanyaan, tadi sebelum bertanya 1 kayak passwordnya gitu kan. Ada yang apa lagunya? Lagu itu? Ini kan satu baik. Ya ternyata lah, kamu nggak apa sih? Nah, oke. Ya, ini anggap aja passwordnya. Ada C, D. Ada C tanya terus. Di daun yang ikut mengalir lembut. Bawah sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Pertanyaan, ya. Jangan lupa sebutkan nama dan kampus tujuan. Terima kasih. Nama saya Yogantara Mas, bisa dipanggil juga. Kampus tujuan di Universitas of Technology di Australia. Sebenarnya saya punya sedikit cerita unik ya. Mungkin ibu saya kalau tahu Mas Nur di sini mungkin akan salam ke Mas Nur. Karena saat itu saya pertama ke SDM, saya kan mau gondrongin rambut gitu, mau dibuat panjang gitu. Tapi ibu saya melarang gitu. Nah, waktu itu saya kan sering tuh lihat di YouTube lagu-lagunya Mas Noe ini di YouTube. Betul, Mas ibu saya itu juga ngefans sama bapaknya Mas Noe ini, Cak Noe itu. Nah, akhirnya saya tunjukkan. Akhirnya saya tunjukkan, Mak, ini ada musisi bagus. Saya dengarkan salah satu lagunya gitu kan, didengerin. Oh iya, kalau ini gondongnya beda, ini gak nakal, tapi ini baik orangnya, karena anaknya tak non gitu. Ya, satu pertanyaan dari saya. Tadi saya tertarik dengan konsepnya, kenapa waktu di Kanada itu dibuang. Gitu. Kemudian sebenarnya apa sih? Sudah pernah nanya nggak ke Cak Nur itu kenapa kok membuang Mas Sabran ke Kanada? Apakah ada konsep seperti Mas Noe tadi mengajarkan kepada anaknya tadi? Seperti apa? Jadi, terima kasih.
Masnya saya lihat sekarang nggak gondrong. Oh tapi tadi saya kasih tahu dulu sampai sekarang bapak saya masih cakep. Kedua masnya saya lihat sekarang nggak gondrong, berarti gagal ya minta izin gondrong. Saya kasih tahu tekniknya waktu itu kalau saya gondrong saya nggak pernah minta izin. Tapi saya bilang kalau saya punya pacar gitu, minta izin pasti masalah. Pak saya punya pacar, saya nggak minta izin saya kasih tahu. Saya urusan komunikasi udah gue trike gitu. Begini mas, di ruang itu sebenarnya saya pahami belakangan juga. Karena kalau melihat prosesnya kan sangat kejam tuh bapak saya. Kejam dalam ini bahasa mesra sebenarnya kejam. Saya biasa gitu sama bapak kejam-kejaman. Dia mengejam saya kan juga memberikan cobaan yang berat buat bapak saya. Punya anak saya itu pasti coba berat. Jangan dipikir saya baik. Anda punya anak saya soedan loh. Parah saya. Bakar pabrik itu bagi satu yang tahu yang mana. Saya lulus SMA sudah punya katalog membuat bom. Ada 40 itu salah satu aib yang lain lah. Memang beling saya waktu itu. Sampai sekarang. Gini mas, saya agak melebar sedikit ya. Kalau misalnya Anda minum obat, pusing Anda minum obat apa? Koyo. Misalnya Bodrex. Apakah Anda tahu persis prosesnya? Kan Anda pakai iman. Menurut saya iya, Anda pakai iman. Karena Anda nggak tahu prosesnya harus kemari sih, percaya lah. Kalau kita nggak, misalnya dari Jogja dari Jakarta mau ke Jogja, nggak pernah tahu jalan, kita kan beriman sama GPS. Kita beriman ilau GPS, Jogja. Karena kita tidak pernah melakukannya. Ketika kita sudah melewati, kita baru tahu jalannya. Nah, saya percaya hubungan sama orang tua tidak yang dimaksud orang tua kadang-kadang tidak bisa saya pahami saat itu juga. Karena kalau saya bisa pahami saat itu juga, nggak perlu ada orang tua. Saya sudah paham ngapain dia ngajarin. Kadang-kadang banyak hal yang tidak masuk akal buat saya lakukan karena saya pengen tahu maksudnya seperti apa. Waktu itu perjanjiannya cuma sederhana. Gue harus keluar negeri, siap. Ngurus diri, siap. Kalau nggak berani ngurus sendiri, berangkat sendiri, banci. Oh iya siapa? Kamu milih sendiri negaranya di mana? Boleh. Syaratnya yang penting nggak ada orang Indonesia untuk muslimnya. Saya 5 tahun di Alberta itu ketemu orang Indonesia 12 orang. Satu datang pergi, satu datang 3 bulan pergi. Totalnya 12 orang. Dan merasakan benar dengerin bahasa Indonesia itu sampai nangis meleleh. Kata kangennya. Di rumah ada keringat, di sini nggak ada. Dengerin orang ngomong bahasa Indonesia itu indahnya luar biasa itu. Setelah 2 tahun nggak pernah dengerin apa-apa. Nah itu ketika saya berangkat itu saya pakai iman sama bapak saya. Saya nggak tahu persis, tapi saya cuma berkeyakinan begini, nggak mungkin bapak tuh buang senakal-nakalnya saya nggak mungkin niatnya bakal membunuh saya. Pasti menempa. Terus saya cuma merefleksikan pada sebuah budaya yang namanya agoge. Anda pernah dengar nggak? Agoge itu ada budaya di Sparta. Dimana ketika dia umur 8 atau 9 tahun dia dibuang ke hutan, nanti umur 11-12 dia balik sendiri bertahan atau tidak. Kamu nebak-nebak, jangan-jangan ini urusan seperti itu ya. Tapi urusan tantangan ini, anak muda. Bapak saya berani, bukan berani, tahu caranya bikin saya berani, ditantang. Oleh kan? Gitu. Gengsi, manis dan kok. Jadi waktu itu saya berangkat benar-benar dengan iman. Saya mau berangkat ke sana. Dan saya pengalaman di sana sangat berharga. Saya sempat gelandang 3 bulan karena tidak punya boleh di Dewi juga karena nggak punya biaya waktu itu. Saya sempat ateis 1 tahun lebih. Itu pengalaman pencarian. Karena saya waktu itu juga tidak percaya bahwa saya sama urusan budaya, urusan pengetahuan, urusan takut sama bapak atau urusan apa. Karena di sana nggak ada bapak, saya bebas jadi ateis. Nggak ada orang tua. Jadi oke, anakku semua hilangkan dogma, aku ateis. Nah itu tidak kesempatan yang tidak mungkin datang kalau saya tidak dibuang ke hutan. Saya baru tahu belakangan juga itu.
Dan saya menemukan jawaban-jawaban sendiri untuk meyakinkan bahwa semua pilihan dalam hidup saya adalah tanggung jawab saya dan benar-benar saya pilih. Itu tak saya cari benar satu demi satu. Dan alhamdulillah saya merasakan betapa berharganya pengalaman menjadi sendiri. Tidak punya siapa-siapa, sakit kuning saya pernah, gak bisa kemana-mana. Yo, pernah saya sakit kuning mas, kuning KB ini. Tapi mau kemana? Rumah sakit nambah lebih untuk aja $700. Kalau sakit kuning gimana? Saya gak punya asuransi. Mati usaha. Alhamdulillah sembuh juga waktu itu. Nah, itu experience pengalaman mengenal diri yang luar biasa. Dan itu saya tidak, kalau saya meragukan keputusan ayah saya tidak akan punya pengalaman seperti itu. Kadang-kadang kita melewati sebuah jalan itu bukan dengan pengetahuan, tapi dengan iman. Dengan kepercayaan bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Bukan yang saya inginkan, tapi yang saya terbaik untuk menempa saya menjadi lebih baik. Modal saya cuma itu mas. Ya, ada sebuah pemahaman bahwa saya semakin keras ditempa semakin bagus ya, semakin bagus kualitasnya. Ini sebenarnya kita harus mengurangi ketinggalan sebagainya. Baik, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Woi, silakan mas. Mas tentu ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin juga menyampaikan bahwa saya juga fans Bapak itu, Bapak. Nama saya Abdul Rafiq Badriliza Muzamil dengan Universitas Juan The University of Manchester. Di sini kami para award di LPDP dalam beberapa hari terakhir selalu membacakan ikrar yang kemungkinan besar suatu saat nanti akan kami kerjakan. Dan saya teringat lirik dari salah satu lagu dari Mas Sabran yang berbunyi, teringat ku teringat pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati. Nyanyiin dong. Pakai kita ngerti maksudnya apa. Teringat ku teringat pada janjimu ku terikat, hanya sekejap ku berdiri ku lakukan sepenuh hati. Peduli siang dan malam dan berganti, sedihmu ini tak ada arti jika kaulah sandaran hati, kaulah sandaran hati. Jadi ikrar di sini kan janji kita harus menepati. Tapi yang ingin saya tanyakan pertama, makna dari lagu ini apa sebenarnya? Dan mengapa tiba-tiba muncul inspirasi untuk menyebut mengapa muncul inspirasi untuk memegang janji yang mungkin Bapak Sabra pernah lakukan atau pernah ucapkan? Dan yang kedua, di sini kan kami mengucapkan ikrar, janji. Bisakah memberi kami inspirasi agar tetap bisa menepati janji-janji kami sebagai award LPDP yang setiap hari kami ucapkan, agar nanti tidak mengecewakan bangsa Indonesia. Terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya minta maaf kalau saya banyak menyebut referensi Islam. Karena saya lahir Islam, lahir gak punya agama, di bangsa Islam sama orang tua, karena ngaji dikebuki waktu kecilnya, terus sempat ateis, terus memutuskan Islam lagi. Jadi saya banyak referensi semua dari Islam. Nanti kalau saya nyebut referensi Islam, mohon itunya maklumannya. Oke, ini tentang sandaran hati ya. Yakinkah aku berdiri di hampa tanpa tepi, bolehkah aku mendengarmu? Terusannya dia terpuruk dalam emosi tanpa bisa bersembunyi, aku dan nafasku merindukan.
Ini lagu ini saya tulis dalam keadaan ketika saya tidak mau hidup. Saya sudah tidak tahu, nggak mau lagi ngapain hidup. Bukan karena putus asa tentang kehidupan, tapi saya tidak tahu itu ngapain hidup sih. Orang ending-endingnya sudah mati kok. Ngapain saya mati-matian mencari hal-hal yang tidak bisa dibawa mati? Padahal kepastian dalam hidup adalah kematian. Itu sekitar umur 23 itu keputusasaan saya. Ngapain saya harus jalanin hidup loh? Nanti mesti kawin, punya anak, ini repot kabel. Yang belum kawin kamu pikir enak kamu? Kalau yang belum nikah sama ini? Tanya yang udah menikah. Tahun pertama itu yang cowok ngomong, yang cewek dengerin. Tahun kedua yang cewek ngomong, yang cowok dengerin. Tahun ketiga yang cowok cewek dengerin, ngomong tetangga yang dengerin. Tangan setuju dari orang. Banyak setahun yang lalu banyak yang membuat meme tentang lagu itu, diartikan sebagai sholat. Saya nggak masalah sama sekali, karena hampir 100% lagu yang saya buat itu saya tidak membuat dengan bertapa. Itu gawe ini taruh gaple, santai dan seterusnya. Tapi itu memang saya tidak mengambil satu inspirasi, saya mengambil kesimpulan pengalaman sepanjang hidup saya dan memilih kata yang tepat dengan nuansa yang saya miliki. Jadi itu mengekspresikan nuansa, bukan mengekspresikan arti, bukan mengekspresikan arti literer. Kan kalau lirik kamu bisa memotret kejadian, kamu bisa bercerita sebuah kejadian, kamu bisa mengenang, kamu bisa membuat nuansa. Nah, saya ingin mengikuti narasi yang biasa saya baca dari Quran. Quran itu tidak bisa dibaca sendirian, kamu harus punya persepsi di dalam dirimu. Jadi ketika saya nulis lirik itu biasanya harus ditambahi persepsi pribadi untuk bisa mengartikan. Nah, saya akan menceritakan persepsi saya ketika menulis. Ya. Kalau artinya bebas mana itu, artinya gimana kan? Waktu itu saya putus asa tentang hidup, ngapain hidup. Makanya itu kalimatnya kayak gini, yakinkah aku berdiri di hamparan tepi, kehampaan semua ini. Bolehkah aku mendengarmu, terpuruk dalam emosi tanpa bisa bersembunyi. Aku dan nafasku merindukanmu, karena aku bukanlah nafasku. Nafas ini hanyalah sebuah kendaraan untuk aku, tapi siapa aku? Ngapain aku? Gak jelas ngantri nunggu mati. Ya kan intinya itu. Tapi kemudian saya teringat sebuah janji. Janji yang saya maksudkan adalah perjanjian ketika sebelum lahir. Kalau kamu wong Jawa, topo dan segala macam, kamu bisa menemukan diri sejati, bisa menemukan jambang bayi untuk bisa mengetahui janji sebelum lahir itu seperti apa. Kalau menurut Quran ada ayat yang mengatakan bahwa apakah kamu lupa tentang perjanjianmu sebelum kamu dilahirkan? Ada ayat seperti itu ya. Nah itu yang saya maksud janji adalah di situ. Seperti tidak mungkin saya lahir tanpa izin Tuhan. Ada perjanjian itu. Saya dilahirkan sebagai orang Jawa. Saya dilahirkan pada posisi ini. Saya anak ini, belinya segini. Pasti ada tujuan. Jadi saya ngomong gitu. Ku teringat pada janjimu, ku terikat. Karena semua yang terjadi dalam hidup saya adalah perjanjian sebelum kelahiran. Mohon maaf kalau baunya jadi rontok pengajian. Jadi itu ya soalnya. Baik, masih ada nggak pertanyaan? Sebelum saya nanya. Wah, banyak ya. Ya udah, Cip. Nanti saya pengen dulu. Silakan, siapa kita lanjutkan yang serius yang selesai. Ya. Oke, Masnya Mas. Kembar apa ya? Kembar Mas ini nowhere kan? Senang banget ya kembar. Tuh kenapa Mas sama tujuan? Enggak, sebentar. Ada yang hafal lagu Eto? Enggak. Oke Mas. Gak dosa Mas, tenang aja. Tapi gak pernah kenal lagu itu. Perkenalkan, nama saya Gani, Universitas Tujuan, Nanyang Technological University. Kebetulan saya juga satunya fisika, sama-sama kebetulan juga Mas. Kebetulan saya dapat izin dari orang tua. Belajar di fisika, saya sering sekali kan, kalau belajar di fisika kita benar-benar belajar ilmu yang sangat eksak, di mana observasi, eksperimen, atau teori tidak bisa asal teori tanpa ada bukti atau eksperimen yang kuat. Nah, dengan
banyaknya saya belajar sains, sering sekali saya meragukan eksistensi terhadap agama. Jujur saja, saya Islam, saya sangat merasa Tuhan itu benar-benar ada. Tapi saya sering sekali meragukan apakah agama itu benar-benar hal yang dibutuhkan atau benar-benar diturunkan dari Tuhan. Gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah, Mas Leto dulu pernah ateis? Tegang. Berat soalnya bahasanya. Nah, Mas Noe dulu pernah ateis. Nah, selama setahun, pertanyaan saya adalah apa titik balik apa yang membuat Mas Noe ini kembali ke Islam khususnya, atau secara umum ke agama kembali? Terima kasih. Langsung saja. Oke, silakan Mas. Gini Mas, orang yang belajar sains setengah-setengah pasti meragukan agama. Orang yang belajar agama setengah-setengah pasti meragukan sains. Dari pengalaman saya seperti itu. Nanti kalau mau Anda saya kasih lebih. Fisika juga jangan ngambil seperti itu juga, seperti seperti bersih juga. Di fisika juga ada faksi-faksinya, juga ada mazhab-mazhabnya. Anda misalnya yang nggak pernah terkenal W.B. Larsen kemudian menjelaskan alternatif dari kuantum mekanik, kan ada juga yang nggak terkenal sampai sekarang hanya karena tidak banyak pendukungnya. Jadi fisika pun juga banyak macam. Sains bukan membuktikan kebenaran dengan eksperimen, itu paling garis bawah itu. Dia tidak membuktikan kebenaran dengan eksperimen. Dia membuktikan bahwa teorinya belum salah dengan eksperimen. Ya, beda loh. Bukan membuktikan bahwa benar, tapi membuktikan bahwa belum salah. Kalau terbukti salah, udah batal semua. Oke. Ini sebelumnya menjawab tentang ateis tadi, agar masih mau mencari tentang fisika, mentoknya fisika di mana? Mentoknya fisika di sini. Anda belajar kuantum mekanik juga kan? Anda tahu double slit eksperimen. Double slit eksperimen. Oke. Kemudian Anda tahu delay quantum eraser. Cari. Saya sedikit memberi petunjuk dia. Delay quantum eraser. Gini, split eksperimen itu membuat cahaya menjadi dua. Cahaya kemudian bisa bersifat gelombang dan bisa bersifat cahaya. Bedanya kalau ada yang mengobservasi. Sampai sekarang fisika tidak bisa menjelaskan kenapa observasi bisa merubah sebuah outcome. Itu sampai sekarang belum bisa ketemu. Konklusi satu-satunya adalah yang membuat realitas adalah adanya kesadaran. Padahal semua ilmu dari ilmu neuroscience, biologi, psikologi sampai sekarang mentok untuk bisa menjelaskan apa itu namanya consciousness. Apakah dia adalah efek atau adalah sebab dan segala macam, ini hot debate saat ini. Apakah ini consciousness lagi rame? Kalau kamu pakai versinya Sam Harris ya jadinya ateis. Kalau kamu pakai versinya yang lain bisa jadi sangat sangat agamais, spiritualis. Tapi kalau Anda observasi misalnya gini lah, sedikit aja observasi ya biar nggak terlalu sains sih asal kalau misalnya aku kan sains itu udah untuk bel-belan. Kan misalnya gini, kecepatan cahaya, apa memberi kecepatan cahaya segitu? Dihapus sih enggak. Dari tahun 1928 sampai 1945 itu kecepatan cahaya turun menurut observasi. Itu disebut sebagai di dunia fisika disebut sebagai aibnya orang fisika. Terus kemudian mereka mengumpulkan lagi dari eksperimen macam-macam, diambil rata-rata, terus kemudian meternya berdasarkan cahaya. Jadi kalau cahayanya berubah kecepatan, meternya nggak berubah. Ya beli-beli nanti terkena nakal-nakalan itu. Nah, oke. Jadi jangan terlalu memandang sains gitu juga ya. Dia juga banyak lubangnya sama sekali. Oke, apa yang membuat saya keluar dari ateisme? Tapi itu Gusti Allah memberi jalan saya juga luar biasa. Tapi saya nggak punya duit. Terus saya gelandang karena suhu di sana waktu itu musim dingin sekitar minus 25, minus 20, minus 15. Itu di Alberta segitu memang. Mau nggak mau saya harus cari tempat yang agak hangat. Agak hangat itu cari kotak kotak telepon dan cari anjing. Itu hangat gitu. Karena kalau langsung anjing, itu senang nyenengin banget itu. Itu sampai, tapi kalau 2 minggu ya rada dulu dah sih.
terus mampu naik kampus, jadi pulang nggak. Terus saya mikir gimana ya, saya nggak punya tempat tinggal. Oh, kalau di Indonesia dulu masjid pasti terbuka. Nah, saya masuk masjid itu azas manfaat, bukan urusan agama sebenarnya. Daripada mati, lumayan ya aku Islam Indonesia percaya. Saya ke masjid. Saya di masjid, semua orang salat isya, saya juga salat isya di situ. Terus lama semua orang udah pulang, akhirnya penjaganya, Mas nggak pulang, punya rumah, boleh numpang tidur ya? Oh silahkan, bantu-bantu ya, iya. Akhirnya saya di situ beberapa bulan bantu masak apa dan segala macam. Otomatis saya ikut kegiatan di masjid. Kita di masjid, kemudian ada syekh di situ, salah satu gurunya yang ikut mengadakan forum diskusi. Di diskusi itu saya menanyakan, gini, itu bukan disiplin fisika saya menanyakan. Oh, bukan disiplin ilmu fisika, logika matematika. Saya nanya gini, kalau di Islam Tuhan Maha Adil, benar atau tidak? Benar. Kalau di Islam setan berkembang biak, benar atau tidak? Benar. Kalau di Islam setan masuk neraka pasti, benar atau tidak? Benar. Oke. Dari 3 kaki itu saya nanya. 4 kaki, satu lagi saya tanya, ada yang namanya kiamat nggak? Ada. Oke. Saya tanya dari 4 kaki itu. Kalau ada setan yang punya anak 1 detik sebelum kiamat, belum sempat melakukan dosa apa-apa, setannya masuk surga atau neraka? Kalau dia masuk surga, berarti Quran salah. Kalau dia masuk neraka, berarti Tuhan nggak adil. Kan gitu. Dia tertawa sama saya. Oke. Aku ini jangan lebih menarik, ini jangan tahu. Sudah tinggi aku gimana, itu konundrum, itu nggak bisa menjawab logika seperti itu. Terus, iya benar yang kamu ngomongin benar. Tapi saya boleh tanya nggak? Iya, gimana? Kan yang dikatakan setan berkembang biak. Setan itu berkembang biaknya gimana sih? Oh iya, gimana ya? Saya sih bayanginnya ya beranak kayak manusia. Oke. Kalau di alam kan ada yang membelah diri juga kayak amuba, dia bilang gitu. Ada yang macam-macam loh cara berkembang biak. Yang dikatakan cuma berkembang biak loh. Saya juga nggak tahu berkembang biak gimana rasanya. Terus dia bilang, kalau misalnya dia berkembang biak seperti amuba, membelah diri, dia punya ingatan semua apa yang dia pernah lakukan, dia patut masuk neraka nggak? Ya iya sih. Benar itu. Oke. Saya masuk pada kesimpulan begini. Ketidakcocokan dalam agama dan saya ketidakcocokan dalam informasi agama, masalahnya bukan pada informasinya. Masalahnya satu, pada asumsi yang tidak saya pahami sebagai asumsi. Kan lahir sebagai manusia kan asumsi itu. Pasti tertanam dalam diri saya terlalu banyak asumsi. 2, limitasi pengetahuan saya yang kurang luas untuk memahami. Kalau ukuran meteran saya kalau penggaris saya meter, saya tidak akan bisa mengukur senti. Kalau penggaris saya paling kecil senti, saya tidak akan bisa mengukur mili. Jadi ini masalahnya di otak saya, bukan di agama. Kenapa butuh iman di agama? Karena iman memberi rentang kepada ketidaktahuan. Kalau kita tahu, kita tidak perlu iman. Kita tahu ada batasnya. Yang tidak kita ketahui, kita pegangan dengan iman. Sampai akhirnya nanti dibuka-buka, baiknya menjadi pengetahuan. Kan gitu kunci di agama. Oh, konsepnya iman tuh gitu, agar memberi ruang kepada ketidaktahuan, agar saya bisa berkembang. Tujuan waktu itu untuk kemudian urusannya iman. Saya beriman Tuhan ada. Bukan karena saya tahu, karena saya tidak tahu. Makanya itu gunanya iman, karena saya tidak tahu. Saya percaya di sini. Setelah itu saya akan mengembangkan pengetahuan saya kemanapun, akan mencari asumsi-asumsi dalam diri saya yang tertanam tidak sengaja. Misalnya diloke pesek marah saya. Terus saya mikir, kok kenapa ya saya marah ya? Pikiran pertama, bocah nasu kok bocah jahat kok dia nggak baik kok, masa katain saya pesek. Pikiran saya misalnya gitu ya. Tapi ternyata saya ini asumsi nih dalam diri saya. Saya percaya bahwa pesek itu jelek, mancung itu bagus. Ini masalahnya di saya, bukan di dia. Kalau saya nggak punya kepercayaan itu, saya nggak marah kok dikatain. Nah, jadi setelah itu saya hanya percaya bahwa agama benar dan saya mengembangkan pengetahuan saya dan saya mencoba menggali dalam diri saya apa yang salah, asumsi-asumsi yang di belakang yang tidak saya sadari, untuk kemudian membuka ke depannya seperti apa. Dan sampai detik ini semua logikanya ketemu di agama ini, tapi tidak semua dengan mudah dijelaskan karena itu dalam
butuh perjalanan juga. Saya menjelaskan rasa pedes pun nggak bisa tuh sama kamu. Kamu harus jalan sendiri. Kadang-kadang ada ilmu yang harus dijalani seperti itu. Nah, modalnya kenapa saya berbalik dari ateis menjadi agama seperti itu? Bukan karena kemudian saya menemukan kebenaran agama, tapi saya menemukan kesalahan dan kekurangan fatal pada diri saya, sehingga saya sadar saya tidak mampu mengukur kebenaran agama. Paham maksud saya? Oke. Tidak fisika sama matematika sama apa namanya? Quran itu menyenangkan mas. Coba Anda lihat misalnya gini, sedikit saja, pakai review saja. Kata penting. Tuhan sebenarnya yang mana? Ganjil tuh. Jumlahnya ayat di Quran berapa? 114. Surat. Sorry. Buat ayat surat. 114. Katakan itu apa namanya? Al-Fatihah disebut sebagai pembuka. Katakanlah itu jangan dianggap nomor 1. Nomor 1 Al-Baqarah. Oke, karena kan kunci, masuk kunci nempel terus sama lemari kan enggak juga. Kuncinya kita inginkan cuma lemarinya dari Al-Baqarah sampai 113. Ada surat yang namanya Al-Hadid. Dan artinya besi. Anda lihat jumlah berat atomnya seberapa. Dan lihat urutannya berapa di Quran. Anda akan ketemu bahwa Al-Hadid menunjukkan sama dengan berat atomnya. Itu contoh kecil di Quran. Tahu banyak sekali di Quran. Ada yang ngomong black hole, ada yang ngomong fisi, ada yang ngomong fusi. Cuman memang memahami Quran tidak dengan bahasa literal. Kita harus tahu sastra. Memahami Quran bukan hanya dengan logika, tapi juga dengan rasa. Kalau kita tidak mengaraf nafsahu, kita tidak akan bisa menemukan rasa untuk bisa benar-benar memakan, melihat refleksi dari Quran. Itu pesan saya. Fisika Anda akan sangat terbantu dengan pengetahuan agama yang murni, yang Anda cari sendiri, gitu ya. Oke teman-teman, saya pengen dulu ya, ini bertanya. Saya mau nanyakan masalah sebelumnya masalah nasionalisme ya. Yang sering kita bahas di setiap forum kita. Yang kedua masalah integritas masyarakat ya. Integritas biasa diucapkan atau dibahas oleh orang-orang yang politisi gitu ya. Terus juga masalah korupsi sebagai dibahas sama politisi, terus juga para pengamat. Itu jarang sekali dibahas sama seorang seniman. Gitu ya. Nah yang saya tanyakan, bagaimana Mas Abang sebagai seorang seniman itu melihat integritas dan permasalahan bangsa ini yang minus integritas. Ya. Karena menurut saya begini, integritas itu menjadi bahasan di luar karena mereka butuh orang tahu bahwa dia berintegritas. Integritas itu letaknya di dalam. Kamu tidak menekuk-nekuk, tidak melanggar prinsip yang kamu tanam sendiri. Sederhana integritas seperti itu. Kamu punya malu untuk dirimu sendiri. Misalnya kalau ada pejabat terus dia sambutan kemenangan, alhamdulillah saya sudah menjadi bupati. Saya sudah melihat, kalau saya kesimpulannya sudah sederhana. Oh, nggak punya integritas orang. Karena dia melihat bupati adalah fasilitas, makanya dia ngomong alhamdulillah. Kalau dia melihat bupati sebagai tanggung jawab, pasti ngomongnya astagfirullah. Ya Allah, aku berat pasti astagfirullah, doakan saya agar bisa. Pasti gitu. Orang alhamdulillah udah jadi bupati. Enggak seperti itu. Jadi menurut saya integritas kekuatan integritas seorang yang tahu hanya dirinya. Kalau yang kemudian dia ngomongkan itu pencitraan. Integritas hanya bisa dibuktikan oleh waktu. Konsistensi dirinya kepada prinsip yang dia pegang. Kalau pas di luar negeri saya berlatih itu sedikit. Dia pengalaman di luar negeri. Saya berlatih integritas itu dengan punya masker. Saya merasakan kebebasan yang luar biasa di sana. Aku mau wae nggak akan ada yang mencatat, apalagi belum ada Twitter dan Facebook dan Instagram waktu itu. Jadi sangat bebas. Tapi saya juga merasa bahaya. Kalau saya tidak punya batas, ini berbahaya. Saya harus mencari batas. Karena saya ateis, saya tidak mencari batas dari agama. Kamu cari batas, tak taruh sendiri batasnya apa ya. Aku pengen apa ya? Aku pengen pakai anting ternyata waktu itu. Anak muda lah biasa. Saya pengen pakai anting, kayaknya kan tak pakai anting atau ganteng ya. Jadi, oke, saya akan membuat batas fanatik. Bisa nggak saya menjaga integritas? Bisa nggak saya menjaga prinsip saya? Pokoknya saya nggak pakai anting, nggak akan bolong kuping saya untuk anting. Itu pertarungan, cuma anting. Sekarang saya ketawa sendiri mas. Tapi waktu itu pertarungan. Pengen banget sampai akhirnya, udah janganlah pakai anting, jepit aja lah. Udah banjir ya. Tapi berusaha menahan diri untuk tidak ini
memang saya tanam sendiri itu agar saya tes diri saya kuat nggak ya, saya kuat nggak ya gitu. Ya, alhamdulillah sampai sekarang belum pernah bolongin kuping sih waktu itu. Nah, tapi itu salah satu latihan saya tentang integritas waktu di luar negeri ketika benar-benar tidak ada batas, karena sendirian orang Indonesia juga nggak ada benar-benar bebas ekspresi waktu itu. Tapi saya juga merasa penting bahwa kita mengetahui batas itu sangat penting. Karena apapun di dunia yang kamu buat kalau nggak tahu batas nggak akan jadi apa-apa. Lagu nggak tahu batas 30 menit siapa yang mau dengerin? Puisi nggak tahu batas 20 halaman siapa yang mau baca? Semua itu urusannya batas. Bahkan kalau mau fisika, kalau ada tahu partikel tuh Higgs boson yang namanya jagat raya itu ada karena batas. Terlalu penting yang namanya batas. Integritas adalah kesetiaan dia pada batas yang dia tanam sendiri pada diri. Itu menurut saya. Baik. Ada yang bertanya lagi? Oke. Bapak yang belakang, silakan Pak. Sebutkan nama dan kamu tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengajiannya. Nama Muhammad Stananto Jerusalem dari Jogja. Ini giliran saya nyanyi. Enggak. Ya saya ngefans sama bapaknya. Mas Cak Nun, ya saya pernah ke rumah beliau, Cak Nun. Pernah juga menyapa Mas Nun di satu restoran di Jogja waktu itu, kalau Mas Nun ini kan. Restoran Jepang lagi gawat. Ini kita ngomong masalah pemuda nih, seseorang pemuda kadang-kadang dibayang-bayangi kepopuleran bapaknya. Misalnya, ya banyak contohnya lah. Nah, misalnya Megawati dengan Soekarno-nya, No dengan Cak Nunnya. Bagaimana Mas No ini pasti punya integritas, tidak dibayang-bayangi sama bapaknya, kepopuleran bapaknya. Atau saya pertama melihat Mas No agak mirip sama bapaknya. Maksudnya bukan wajahnya ya, wajahnya memang mirip, tapi pola ininya, pola berpikirnya. Begitu saya mendengarkan lagu Sebelum Cahaya, apalane Cak Nun itu cahaya gitu kan, nurun ala nur gitu kan. Tapi kata Ali bin Abi Thalib itu kan, laisal fata ma yaqulu kana abi al fata ma yaqulu kana. Bukan dinamakan pemuda yang mengatakan, "Oh, ini loh bapakku, top." Ya. Tapi yang dinamakan pemuda adalah, "Ini loh aku." Nah, saya masih melihat, ya saya biasa ngaji di Kenduri Cintanya Cak Non ya. Kadang-kadang saya melihat Mas No ini mirip bapaknya dalam hal pencarian itu, mungkin sufismenya. Tapi begitu saya mendengar pengajiannya langsung hari ini, ada bedanya ya. Mas No pakai ilmiah ya, seolah fisika dan matematika, akhirnya mungkin menemukan jalan yang lain. Nah, bagaimana Mas No ini punya integritas sendiri terhadap dirinya sendiri tadi ya, jadi dirinya sendiri di luar bayang-bayang orang tuanya begitu. Nah, itu intinya pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Saya tidak pernah berpikir tentang integritas. Saya tidak pernah berpikir tentang apakah saya mirip bapak saya atau tidak. Kalau saya dikatakan mirip sama bapak saya, kok saya anaknya. Yang ngajari saya tentang bulan itu bukan Tuhan dan sing dengan Tuhan ya beliau. Yang saya ada diskusi juga beliau, bahwa pemikiran saya mirip ya pasti. Kalau saya membeda-bedakan, saya justru tidak menjadi diri saya sendiri. Saya harus menghargai bapak juga, saya nggak masalah. Saya nomor satu saya nggak masalah kok kalau dianggap
ngikutin bapak saya. Saya nggak dianggap orang pun nggak masalah. Gue yakin. Apa sih? Ada orang mengatakan, liriknya dibikinin bapaknya. Saya nggak bantah. Ya, itu aja selesai. Karena itu tidak berubah apapun. Oh, itu cuma persepsi orang kok. Saya gini, kalau hidup saya tidak mikir urusan integritas. Saya tidak mikir urusan mirip bapak saya atau tidak. Saya cuma mikir jalan paling sederhana, nggak capek. Kalau mikir itu kan capek, Mas. Ini betul apa mirip nggak sama bapaknya? Nanti memikirnya membedakannya gimana? Kesel. Saya mikir yang natural buat saya jalan. Nah, saya jalannya sederhana, sesederhana itu. Jadi kayak orang, saya percaya begini, keberhasilan seseorang pada sesuatu adalah kemampuan dia bertahan pada sesuatu yang dia jalani. Salah satu faktornya adalah kemampuan dia bertahan. Dan salah satu faktor kemampuan dia bertahan pada apa yang dia jalani adalah intensitas excitement dia pada apa yang dia jalani. Kalau uang sama, misalnya ada yang hobi mancing, walaupun semalam nggak dapat, itu bisa diulangi lagi besok malamnya. Nggak dapat sampai pakan ikannya digoreng dewe dipangan, dilakukan lagi sama dia. Itu nggak masuk akal, tapi dilakukan lagi buat dia. Kenapa? Karena dia melihat tidak dapat adalah tantangan, bukan halangan. Karena dia senang melakukan. Saya pernah eksperimen itu, dulu mancing tak mancing lah. Ya mancing, dari itu penyesalan seumur hidup saya. Saya nggak masuk akal mancing itu. Gini nunggu nasib digigit terus semua pada ini kita bisa mengusahakan apa agar digigit ini. Lo nggak cuma nunggu, nggak ngopo nggak ada ini gitu kan? Iya lo, menunggu, iya nunggu. Kalau ngobrol kalau mobil kalau mancing, itu memang bukan excitement saya. Kalau mancing membedakan saya dengan bapak saya, itu tetap nggak akan saya lakukan. Karena memang itu bukan excitement saya. Bahwa kemudian excitement saya mirip dengan bapak saya, yuk wajar kemana kok. Saya tidak akan menafikan sejarah saya dan tidak akan meninggalkan bapak saya. Dan kalau sinar bapak saya lebih terang daripada saya dan saya tidak terdengar sejarah, sudah siap sejak kecil saya. Karena tujuan saya tidak tercatat bukan tercatat dalam sejarah. Tujuan saya itu berguna, titik. Nggak perlu orang itu tahu atau tidak, nggak masalah. Dan urusanku karena Gusti Allah kok, bukan sama orang itu. Jadi bagaimana menjaga integritas tidak dengan trik apa-apa, dengan sederhana. Rumusnya, siapa yang menemukan dirinya, dia akan menemukan Tuhannya. Yang saya cari adalah bagaimana menemukan diri saya sendiri. Titik. Pandangan orang lain nggak penting. Kenapa? Karena sesama siswa tidak bisa mengisi rapor teman. Yang bisa mengisi rapor saya hanya Tuhan. Gitu aja. Baik, Mas Abraham terkait dengan mereka adalah 127 worthy ya, worthy LPDP. Mereka akan kuliah di dalam dan luar negeri. Banyak luar negeri ya. Ya, ke UK berapa orang? Di UK kita ke UK, Belanda. Jadi Kanada ya. Mas Abraham Kanada ya? Kanada. Oh nggak ada ya, belum ada. Nggak ada orang UI, nggak ada Indonesia di Kanada. Baik. Yang jadi pertanyaan adalah ini kan potensi Mas Abraham ya, ini potensi untuk kita pemuda adalah potensi bangsa ini untuk Indonesia yang lebih baik. Dan pesan gitu ya, pesan Mas Abraham terhadap mereka yang akan kuliah ke luar negeri mungkin apakah nanti kehidupan luar negeri seperti apa gitu kan, kita harus siap dengan segala perubahan budaya dan sebagainya gitu ya. Dan jangan lupa jangan sampai nanti kita malah terbawa gitu ya, terbawa dengan budaya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan budaya antara bangsa kita sendiri gitu ya, dengan bangsa luar, dan bagaimana itu berhubungan dengan kita sebagai bangsa sendiri. Itu mungkin masukan. Tadi sempat saya singgung sedikit, kita masuk ke kandang kambing nggak otomatis jadi kambing, kita masuk ke kandang sapi nggak otomatis jadi sapi. Kita menerima informasi tidak otomatis percaya di situ. Asal kita tegak dengan diri kita sendiri, kita masuk manapun nggak masalah. Bukan berarti tidak terpengaruh, perlu terpengaruh Mas. Karena kadang-kadang ada hal yang baik yang bisa diambil, kadang-kadang ada hal yang buruk yang harus dihindari. Kadang-kadang dengan melihat orang lain kita bisa berkaca, oh dia bagus karena itu ya. Saya kadang-kadang salah. Saya ini waktunya udah habis ya? Masih lumayan ya? Oke, saya agak sedikit panjang.
Saya memberi contoh gini aja. Ini yang biasa saya sebut sebagai konstruksi kebenaran. Yang ingin kita cari kan kebenaran. Dan kemudian bagaimana kita mengontribusikan kebenaran itu. Misalnya ada satu gajah dikelilingi 50 orang, difoto sama 50 orang itu. Gambarnya ada yang sama nggak? Yang benar gambar yang mana? Benar semua ya. Kalau yang foto pakai kamera bagus dan satu ada pakai kamera yang buruk, satu buram, satu tajam banget, mana yang benar gambarnya? Sama benar-benar gambar gajah. Oke. Kalau kita kalau kita yang foto dari jauh dan satu lagi foto dekat banget sampai kelihatan pori-porinya, yang benar gambar gajah yang mana? Dua-duanya benar. Betapa kebenaran itu punya wajah dan bentuk yang bermacam-macam. Tapi siapa yang paling banyak lihat gambar temannya, dia yang paling tahu kebenaran gajah tersebut. Betul kan? Kalau aku punya gambar ini, wong bule punya gambar itu, bukan berarti kita beradu mana yang benar mana yang salah. Tapi tak lihat ke gambarmu. Oh, pantas kamu uploadnya seperti itu. Gambarku seperti ini. Oke, aku punya kebenaran itu dan kebenaran ini. Saya akan punya kebenaran yang lebih lengkap. Nah, menurut saya Indonesia bukan mencari kebenarannya sendiri, tapi kebenaran yang lebih lengkap. Kita keluar negeri, kita mengambil kebenaran-kebenaran di situ untuk menemukan kebenaran yang lebih besar. Jadi pesan saya pertama tadi kan membuka experience. Karena dengan membuka experience, seperti kita melihat gambar-gambar yang lain, sehingga kita bisa lengkap melihat gambar gajah dan menemukan sebuah kebenaran, kebaikan yang tidak hanya menampung Indonesia, tapi menampung dunia. Pesan saya, kayak manusia. Usulan saya, pokoknya kita produk nomor 1 itu tadi, betapa pentingnya open for experience, terbuka experience. Nanti dulu ngomong benar salahnya, ada pengalaman, ada perenungan. Kenapa Tuhan bikin siang agar kita mengalami, kenapa Tuhan bikin malam agar kita punya kesempatan merenungi. Ketika kamu mengalami, alami total. Mana yang diambil, mana yang tidak. Nanti ketika perenungan kita pikirkan. Alami jalankan cycle itu. Nomor 2, embrace. Embrace itu apa bahasa Indonesianya ya? Rangkul, apa? Miliki. Tahu lah ya, embrace. Ngapain aku? Embrace the unknown. Bagian terbesar dari manusia adalah ketidaktahuan. Kalau kita menyingkirkan ketidaktahuan kita akan menjadi orang yang merasa tahu. Kalau kita merangkul ketidaktahuan kita dan membungkus itu dengan, tadi bahasanya iman. Kalau bahasa lain membungkus itu dengan objektivitas, misalnya gitu. Wah, ini aku tahu, ini aku tidak tahu. Merangkul ketidaktahuan sebagai bagian dari diri, itu akan membawa diri kita sebagai gelas kosong setiap hari, menyerap informasi yang sangat banyak. Jadi ketidaktahuan bukan untuk dibuang, ketidaktahuan adalah untuk diakui sebagai bagian dari diri. Kalau mau langkah selanjutnya, untuk diserahkan kepada Tuhan agar bisa dirubah menjadi pengetahuan, sehingga kita menjadi orang yang berserah, bukan orang yang menyerah. Kita buka kesempatan teman-teman yang bertanya, silakan. Oke, 2 orang ya. Silakan Pak Pandu Pak. Sebutkan nama, kampus tujuan. Saya juga fans berat banget. Saya nggak pernah menyangka bakal actually bertemu gitu. Yang mau saya tanyakan, dan saya benar-benar heran dan gimana ya, kagum, karena selama ini saya juga sering berinteraksi dengan orang budaya lah, orang Indonesia kalau bilang. Terus saya juga melihat banyak sekali teman-teman saya atau orang-orang yang saya lihat, yang mereka yang terbiasa dengan berinteraksi dengan bule itu tadi, mereka pasti terlihat perbedaan sikap dan segala macam. Cuman Mas Noy ini meskipun sudah tinggal di Belanda yang sampai ngemper yang sampai segala macam. Oh iya, sorry, kalau kan ada itu sangat kental sekali, nggak kelihatan sama sekali. Jadi saya jadi heran kok bisa gitu. Meskipun padahal Masnya juga menerangkan bagaimana Masnya mengambil juga itu apa yang bisa diambil dari pergaulan itu tadi gitu. Tapi kok masih bisa sebegitunya gitu. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Gimana Mas? Selamat tahun. Oke, silakan.
Ya, oke, baik. Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi, silakan. Ya, nama saya Fitri Nurul Hamidah, jurusannya Indonesia Tujuannya atau UGM. Saya mau tanya, Mas Noe kan kuliahnya itu fisika dan matematika. Terus apa yang menyebabkan bisa beralih ke dan berkontribusi di bidang sosial seni dan budaya? Terus yang kedua, apa yang membuat Kak Noe semangat hidup kembali? Terus apa jawabannya kenapa harus di sini gitu? Kenapa harus begini? Kenapa harus di sini di negara? Kenapa harus di hidup? bidang? Iya. Oh, harus. Itu. Kenapa di bidang musik gitu ya? Iya. Oke, baik. Di sini di negara Indonesia atau di sini di bidang musik? Hidup di dunia. Jadi apa Oh, yang iya. membuat Di sini di dunia. Mohon maaf, saya jawab setelah iklan sebentar ya. Saya nggak tahan benar-benar. Mohon maaf. Ya, silakan Mas. Nggak usah oke. Nggak diri ya. Saya kalau selesai. Baik. Ya teman-teman semua, sebelum kita sambil nunggu Mas Noe ya, saya mau tantang teman-teman semua nih ya, biar sesi kita klimaks gitu ya. Ada yang hafal lagu Retno dan bisa mengiringi? Di sesi kita punya bersama mungkin. Siapa? Jangan saya Mbak, jangan. Jadi maksud saya Mbak, jangan. Siapa saya? Siapa? Oke, kita tentukan pengiringan dulu ya. Pengiringan tadi yang jadi keyboard di ini bisa ya. Ada satu lagu yang hafal ya. Ya, musiknya tadi siapa tadi? Tangan. Coba tangan sebelum selesai pelannya. Bisa. Gak bisa mas. Kalian bisa? Gak bisa mas. Gak bisa, belum bisa. Oh, dan hafal. Ada yang hafal? Enak, iya. Oh, ngiringnya bisa. Ngiringnya bisa. Ya terserah sih. Kesepakatan aja kira-kira yang menyanyikan hafal lagunya apa. Semoga cocok sama yang mengiringi. Ya, itu dari mengiringkan ya. Sekarang saya tanyakan, siapa yang mau bertanya? Bertanya. Oh ya, nanti ada kamu lagi ya. Jadi ditanya. Baik. Kadang kita perlu marah tanpa marah. Oh, kata-kata saya bukan seperti. Baik. Silakan Mas Sabran, dua penanya yang belum ditanya, belum dijawab. Oh ya, maaf tadi alam memanggil. Untuk saya tidak mau menjudge siapa-siapa ya. Semua orang pasti punya respon terhadap keadaan. Tapi ada pola. Ini. Siapa ya? Pernah punya anak? Enggak? Belum ya? Oh, siapa ya? Oh, kalau ada anak-anak perhatikan. Kalau dia belum pernah ke taman bermain, dan perhatikan ketika dia masuk taman bermain bersama. Masuk taman bermain. Lihat excitement dia. Dan kemudian lihat ketika waktu sudah berjalan. Kan berkurang pasti excitementnya. Itu pola yang terjadi di mana-mana. Misalnya, apalagi ya? Tadi aku udah contoh nanti. Nah, yang juga gampang banget melihatnya. Kalau di musik itu yang sebenarnya transien. Kalau kita dengar suara, gitu tuh. Itu yang terdengar sebenarnya 40% informasi itu hanya sekitar 1/10 dari panjang suaranya, sekitar 10 milisecond. Itu ledakan paling besar pertama, itu transien. Jadi ketika orang atau sesuatu masuk ke area yang baru, dia pasti senangnya luar biasa goyangannya, heboh. Setelah itu santai, flat. Lihat ketika Anda pacaran, baru ditompo, habis diterima cinta Anda, tembakan Anda, semangatnya luar biasa loh. Tapi lihat 3 bulan setelahnya, Apel bisa dikalahkan sama MU. Nah,
orang yang nggak lama bersentuhan dengan dunia baru, pasti dia terbawa pada dunia itu. Itu memang fasenya. Kadang-kadang ada fase gitu. Fase, wah, euforia, Inggris-Inggrisan. Wah, terus misalnya barat-baratan, karena dia melihat realitas baru yang sangat menyenangkan. Itu polanya seperti itu. Kadang-kadang ada yang tidak berbalik dari pola itu, nggak jadi normal, terus itu nyantol terus. Kadang-kadang seperti itu. Atau mungkin dia menemukan kebenaran yang lebih benar menurut dia, dalam keadaan itu membuat dia nyaman. Mungkin aja, nggak masalah. Dan saya tidak melihat bahwa menjadi seperti bule atau juk medok meneh, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Saya nggak melihat itu. Itu tendensi setiap orang lah, monggo lah. Tapi pasti saya pengen saya katakan di sini, untuk menemukan cerita secara lengkap tidak hanya outputnya. Anda perlu lihat informasi lain. Seberapa banyak dia terekspos dengan budaya luar, seberapa masuk prinsip-prinsip budaya luar yang masuk ke dia, sehari-harinya dia bagaimana. Ketika saya pertama kali bikin album itu, Roh Rindu, rekamannya udah hilang sayangnya. Ketika Roh Rindu pertama saya ditolak mentah-mentah sama produser saya karena suara saya bule. Saya ngomong Indonesia tuh gak bisa, aneh. Persis kayak bule ngomong Indonesia, gak saya buat-buat. Karena gimana 5 tahun saya ngomong gak sama sekali ngomong bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong persis bule. Tapi gak lama 1 bulan itu sudah meneh ngomong ini gitu. Lalu kembali ke asal. Ya gimana hilang dari lahir ya? Itu memang ada bahasa fisika, ada histerisisnya, ada sisa dari reaksinya di situ. Apakah itu menempel atau tidak? Nah itu tergantung orangnya bagaimana. Jadi enjoy aja kan. Nikmati baik, bukan hindari melihat mana yang baik, mana yang buruk. Lebih baik pelajari kebenaran dia. Karena apapun yang kita nilai orang itu lebih hebat atau tidak, pasti salah. Orang kita tidak bisa melihat rapor dia sama siswa, tidak bisa mengisi rapor teman. Saya ulang itu tadi. Jadi jawabannya paling gitu aja, Mas. Rumus saya untuk bisa menjadi diri saya sendiri, yuk saya nyaman ada keadaan ini, gitu aja. Saya keadaan gimana juga gak tahu ya. Sehebat-hebatnya saya mengkopi orang lain, tetap lebih ampuh saya menjadi diri saya sendiri. Karena sehebat-hebatnya saya mengkopi Steve Jobs misalnya, saya paling Steve Jobs kawin. Karena ada aslinya. Kenapa gak saya menjadi diri saya sendiri? Seburuk-buruknya saya, tapi tetap yang nomor 1. Karena apapun yang dilakukan manusia itu pasti ada gunanya. Koruptor itu juga berguna untuk memberi contoh buruk. Tahu tak? Nah, coba yang kayak itu berguna contoh buruk. Jadi lakukan baik sebenarnya. Nilai ambil baiknya. Pertanyaan kedua apa? Saya lanjut Pak ya. Yang kedua tentang pertama kenapa memutuskan untuk kesini ya, untuk tetap hidup. Ya, enggak, oh bukan. Jadi pertama tuh kenapa kan dari fisika dan matematika tuh Oh iya. ini ya. Yang pertama. Yang kedua tadi yang di sini tuh apa maksudnya? Oke. Oh ya, kembali. Yang pertama kenapa? Karena saya tidak pernah melihat dunia seperti kotak-kotak seperti itu. Saya tidak melihat dunia adalah satu rumah 7 kamar. Ini kamar fisika, kamar matematika, kamar seni budaya. Saya memang view dunia saya tidak seperti itu. Saya melihat dunia itu seperti satu rumah 7 pintu. Kamu mau masuk lewat pintu fisika, lewat pintu matematika. Ketika kamu mau masuk rumah dan menemukan hakikatnya, semuanya sama dan bersambungan. Saya bisa menyambungkan dari tai sapi sampai ke SBY juga bisa, gampang aja. Kalau kita tahu sambungannya, karena itu cuma satu ruangan aja. Matematika itu bukan ilmu hitung. Matematika itu bahasa logika yang paling bersih. Kalau di Quran itu nggak ada yang bidang ilmu apapun yang disebut kecuali hisab, berhitung. Kenapa dia bahasa logika yang paling bersih? Karena misalnya ada contoh 2 tambah 2 itu sama dengan 4, gak peduli kamu patah hati, sedih, marah, baru putus, baru dapat pacar, 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu kebersihan logika ya, karena kita tidak terpengaruh di dalamnya, kita tidak punya pendapat terhadap reaksi yang terjadi di dalamnya itu. Dan saya dari matematika terutama belajar itu, belajar melihat data tanpa ikut serta saya, jadi observer. Itu disiplin matematis. Karena punya disiplin itu, efeknya pasti ya di budaya juga. Karena saya hidup pada kebudayaan. Kalau
kita percayalah, ketika Anda menggali apa saja, kalau cukup dalam, Anda pasti akan menemukan sambungan dengan ilmu lain. Oke, pakai contoh lah. Harus menggunakan kalkulator. Ini bagaimana matematika memberi pola bahwa ketika kamu mengambil ilmu apa aja, asal kamu tidak berhenti berjalan, kamu akan menemukan Tuhan. Pasti. Asalnya jangan berhenti berjalan. Cari terus. Kamu akan nyenggol semua ilmu yang lain dan ketemu Tuhan. Di matematika itu Tuhan meletakkan polanya di matematika dengan yang disebut sebagai collapse conjecture. Salah satu pola matematika yang sangat sederhana dan belum bisa dibuktikan sampai sekarang kebenaran atau kesalahannya. Tapi ketika dihitung belum pernah ketemu kesalahannya. Kalkulator. Kalkulator. Ya, itu ya. Ini rumusnya sederhana. Ketika kamu tidak tahu sesuatu, kok aneh ya, kok tabrakan, kok nggak paham ya, tingkatkan pengetahuanmu 3 kali dan ditambahi dengan Tuhan. Kali 3 tambah 1. Ketemu yang ganjil, kali 3 tambah 1. Kalau kamu menemukan yang genap, yaitu kamu bisa menemukan persamaan dari paradok, jawaban dari paradok. Paham nggak mas bisa jawaban dari paradok? Oke, misalnya gini. Iblis itu baik atau buruk? Buruk. Malaikat itu baik atau buruk? Baik. Oke, kamu paradok baik dan buruk. Kalau saya tingkatkan pemahamannya 1 tingkat, dia akan menjawab antara baik dan buruk. Iblis yang nyuruh siapa? Malaikat yang nyuruh? Dua-duanya pengabdian. Ya. Kamu menemukan jawaban dari 2 paradok baik buruk menjadi yang namanya pengabdian. Ini mengabdi dengan berbuat buruk, mengabdi dengan berbuat baik. Misalnya gitu. Itu pertemuan 2 paradok. Pertemuan 2 paradok itu orang Islam ngomongnya naik makom. Itu ketika kamu meningkat makomnya, pengetahuanmu naik, itu ketika mempertemukan 2 paradoks. Ini tanya contoh ya. Kalau ketemu ganjil, kamu tidak paham, tingkatkan pengetahuanmu 3 kali. Kali 3 tambah 1. Masukkan Tuhan. Kalau ketemu genap, temukan pertemuan paradok, nanti bagi 2. Oh ya. Sebut angka, terserah. Banyak banget itu mas, nanti hitungnya sampai besok pagi. Sampai antara 7 lah, 7. Mas sebenarnya banyak banget soalnya nanti. 7. Ganjil atau genap? Kali 3 tambah 1. Kok cepet banget mas? Oke, sama dengan 2. Ini genap atau ganjil? Genap gimana tadi? Bagi 2 jadi 11. Genap atau ganjil? Kali 3 tambah 1, 34. 34 kenapa ganjil? Bagi 2 17. 17 kenapa atau ganjil? 17 kali 3 51 ya? Benar? 3. Iya benar, 51 tambah 1 52. Kenapa lagi? Bagi 2 26. Kenapa lagi? Bagi 2 13. 26 13 kali 3 39 tambah 1 40. 40 genap lagi bagi 2 20. Bagi 2 10. Nanti. Yang kita sebut sebagai Tuhan adalah tunggal. Jadi kita anggap di sini Tuhan adalah perlambangnya 1 ya. Dan ini perjalanan hidup ya, perjalanan pencarian ini. Jadi sampai mana? 10 mendekati ke Tuhan. Terus 40, 20, 10 yang mendekat ke Tuhan. Bagi 2 lagi berapa? 5. Tapi kenapa Tuhan ganjil? Ganjil kali 3, jauh lagi sama Tuhan. Kali 5 kali 3 berapa? 15 tambah 1 16. Bagi 2 bagi 2 bagi 2 bagi 2 lagi sampai ya. Ingat 3 langkah terakhir. 4 2 1 Tuhan. Sebut angka yang lain. 9. Oke, 9 kali 3 tambah 1 hah? Kenapa? Bagi 2 bagi 2 tadi sebelumnya angkanya berapa? Udah ya, ketemu ya langsung sampai 21 ya. Lihat, kamu dari angka manapun kamu akan bertemu dengan ilmu yang lain untuk menuju ke Tuhan. Mau nggak mau ilmu harus lengkap. Caranya lengkap adalah kamu belajar tanpa henti. Belajar dari apapun, karena Tuhan menyediakan ilmu dari manapun. Artinya kita bisa menyerap atau tidak. Ini pola. Jadi kita
hanya dengan prinsip ini terus dapat guide luar biasa nih dari matematikanya. Ini namanya Collatz conjecture. Sampai sekarang belum ditemukan buktinya. Kalau orang matematika nggak terima, dicoba jadi ini pakai komputer sudah dicoba sampai 7 triliun angka yang dipilih. Itu semua balik ke satu semua. Tapi kan matematika maunya kan rumus terbukti benar atau salah. Nah, rumus pembuktian benar atau salahnya belum ketemu sampai sekarang. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa kemudian saya ke seni dan budaya? Saya belajar apapun yang bisa saya pelajari. Cuma gini, ada kesempatan terbuka untuk belajar, saya masuk. Kesempatan terbuka untuk belajar, saya masuk. Leto itu masuk bukan karena saya pengen bikin band. Kan saya tadi sudah cerita, waktu SMA saya patah hati. Terus dengar lagu Sweet Child of Mine Guns N' Roses. Ya tak? Sweet Child of Mine. Kok berkurang gitu dia? Nanti gagah tuh ya. Kok gimana ya? Kok musik bisa mempengaruhi rasa gitu? Apa hubungannya ya? Saya penasaran di situ. Ketika saya kuliah saya mencari riset tentang itu, bagaimana suara hubungannya dengan rasa dan seterusnya. Ketika saya selesai kuliah, saya maksudnya istirahat setahun. Mumet kepalanya, pusing udah matematika, fisika, sekaligus soalnya. Terus setahun lah iseng-iseng saya bikin lagu dengan mengaplikasikan pengetahuan tentang musik, frekuensi, ya pokoknya yang saya kumpulkan itu. Saya bikin lagu. Terus sama teman saya setel di warung makan. Ini tak setahun. Aku ingin jajal-jajal kok efeknya gimana. Terus di warung makan dibikin polling gimana rasanya. Saya pengen tahu, cuma pengen tahu efek dari itu. Terus kemudian ada profesor yang dengar. Terus ditanyain ke rumah, mau nggak bikin album? Album foto, nggak musik kan? Terus dia yang paling senang lagu saya berbahasa Inggris. Yang sebenarnya I'll Find a Way. Sebelum album pertama ada single itu yang keluar judulnya I'll Find a Way. Itu lagu bahasa Inggris. Waktu lagu bahasa Inggrisnya diminta, dia labelnya ngomong gini, boleh nggak kalau ganti bahasa Indonesia? Karena saya sama sekali tidak punya maksud menjadi musisi. Saya nggak usah lah, kalau mau bikin lagu Indonesia tak bikinin lagi. Itu layarnya udah bahasa Inggris ya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Itu kan kalau orang musisi itu keputusan gendeng itu. Satu hari bisa 200 lubuk CD itu bisa masuk label, saya ditawari karena saya tidak punya imajinasi sama sekali. Hanya saya merasa itu lahir bahasa Inggris, Tuhan udah ngeluarin bahasa Inggris, jangan diganti-ganti itu. Saya berjalan dengan prinsip itu teman-teman. Terus kemudian seminggu kemudian ditelepon, ya udah gak apa-apa nih bahasa Inggris, udah akhirnya masuk. Akhirnya terus ini butuh profile band nih. Gak pernah seumur hidup saya bikin profile band. Jadi profile band lainnya tuh pernah tampil di sini, anggota gini. Profile bandnya itu tuh esai, panjang lebar kayak itu diketawain gimana gini kan tuh kurang ngerti ya ke band-bandan gak paham. Terus kemudian akhirnya bikin setelah single itu setahun kemudian kita bikin album dan keterusan sampai sekarang. Karena apakah saya habis itu? Enggak, saya menjalankan opportunity semuanya. Karena ketika kita melakukan itu saya merasa ini opportunity bisa explore untuk menemukan ilmu baru yang belum pernah saya pelajari. Kenapa itu ilmu baru? Dunia pop itu sangat asing buat saya. Saya sering ketawain orang-orang dunia pop, pang-pang segala macam itu. Ketika saya masuk itu, rambut saya dimerahin, pakai lipstick, aku ngalami yang tak ketawain sendiri. Itu experience luar biasa buat saya. Gimana aku menertawakan diriku sendiri, menertawakan orang, yang kemudian saya menertawakan diri saya sendiri. Nah, saya berjalan berdasar experience, bukan berdasar cita-cita. Kalau saya melakukan ada kesempatan, pokoknya belajar, tak lakukan. Makanya kalau saya tahu tentang filosofi, tentang sejarah, biologi, kimia, gitu bukan karena saya kemaruk pengen belajar, karena memang tersedia di depan mata. Terus saya hanya mengikuti perjalanannya, belajar serius gitu. Karena saya percaya otak itu didesain untuk memproses sekarang dan belajar dari masa lalu. Masa depan Tuhan sudah menyediakan, asal kita serius menjalaninya. Gitu aja. Semoga berguna jawabannya. Oke, teman-teman, kita masih punya waktu sekitar 15 menit mungkin ya, sampai dengan jam 9:30 biar teman bisa istirahat. Untuk jam 9:30 kita berangkat ke tim ya, sensor. Tawa aja mas. Ada yang mau bertanya lagi ya? Silakan yang bertanya. Silakan Mbak. Ya. Pertanyaan pamungkas di akhirnya. Tunjukkan nama, kampus tujuan dan pertanyaannya. Ya.
Nama saya Ente, Universitas tujuannya UCL London. Yang mau saya tanyakan dua Mas, jati diri itu adalah proses pencarian apati gitu ya. Untuk sebagian orang mungkin menemukannya mungkin lebih awal daripada orang lain. Tapi ketika kita sudah menemukan jati diri kita akan merasa nyaman dengan itu dan kita tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan sekitar atau apa yang diomongkan dengan orang lain. Kalau kita melihat di Indonesia, generasi muda biasanya kalau ada tren di luar gitu gampang ikut arus. Apakah itu menandakan bahwa memang belum terbentuk atau belum menemukan jati dirinya? Itu satu. Yang kedua, tadi Mas Noe bilang bahwa sebenarnya kita tidak perlu memikirkan peran besar apa yang bisa kita lakukan, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Misalnya, kalau kita naik motor tidak di tengah, misalnya, atau mungkin yang saya alami misalnya budaya antri atau keluar masuk pintu yang dorong itu kita nahan pintu dulu untuk orang di belakang kita. Tapi ketika kita hidup di sekitar orang yang tidak melihat itu sebagai hal yang sebenarnya penting untuk orang lain, itu sebenarnya tantangan juga. Kayak misalnya kalau saya di lampu merah, saya kalau belok kiri kan kadang bisa terus bisa berhenti gitu. Karena kalau saya berhenti itu malah yang di belakang diteriakin atau ini nggak mau ya itu cuma satu contoh sih. Jadi cara kita menyikapi supaya kita konsisten dengan apa yang kita yakini sebagai hal yang benar tanpa terpengaruh lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan Mas Samuel, silakan. Yang pertama terkait dengan jati diri ya. Oh, apakah kalau gampang terpengaruh itu belum menemukan jati dirinya? Ini karena gini juga sih. Kalau mau garis besarnya kan dunia ini urusan 3 ko gitu, komoditi komunikasi dan komuniti urusan itu aja. Karena sekarang ada revolusi komunikasi nih, kan betapa mudah ini jadi satu komunitas besar gitu. Pengaruh seperti itu sudah terjadi dari dulu sebenarnya. Cuma skalanya tidak sebesar ini karena komunikasinya saat itu tidak semasif ini. Nah sekarang mau tidak mau yang paling besar menggunakan komoditi culture adalah Amerika. Mereka semua sudah membangun luar biasa dari dulu. Kemudian diikuti oleh India dan Korea. Kalau kita kan kalau belum dicolok belum teriak. Semua dibangun dari Amerika. Dan mau tidak mau kita memang terpengaruh dengan itu. Karena manusia memang nalurinya kan pengen aktualisasi diri. Kalau yang dianggap masyarakat itu adalah salah satu cara aktualisasi, makanya dia akan mengikuti itu. Kenapa Twitter, Instagram sangat laku? Karena dia memberi outlet manusia untuk bisa mengaktualisasikan dirinya. Ya bahasa gampangnya narsis lah. Itu indeks narsisme 2 tahun terakhir kan naik sampai 4 tahun terakhir naik sampai 30% itu indeks narsisme. Pekerja di kantor itu kalau nggak dikasih kesempatan narsis itu produktivitasnya turun. Betapa sangat penting itu yang namanya narsis. Nggak mau buruk juga, itu aktualisasi. Semua tuh nggak masalah kalau nggak berlebihan. Gitu. Bahwa kalau anak sudah terpengaruh, biar saya nggak khawatir, pasti terpengaruh. Kita mau ngelarang seperti apa, pasti terjadi akulturasi itu. Yang perlu kita bangun kepada anak kecil bukanlah jangan terpengaruh, bukan gitu. Tapi kemampuan memfilter. Bukan memberi data, bukan memberi pagar, tapi memberi mesin untuk memfilternya. Karena kalau dia tidak tahu, dia akan kuper, lebih tidak mengetahui kebenaran yang lebih besar. Kalau dia menyaring, dia tahu mana yang harus diambil, mana yang harus dibuang. Ada 3 generasi pemuda, generasi pendobrak, generasi pengganti, atau generasi pembaharu. Generasi pendobrak adalah mengganti yang sebelumnya dan mengganti yang baru. Pokoknya semuanya ganti. Kalau generasi pendobrak adalah merusak yang lama, mengganti dengan yang baru. Terus satu lagi generasi pendobrak penerus pembaharu. Kalau generasi penerus meneruskan yang lalu. Dan budayanya gini kok, biasanya gini kok, ngapain coba diganti? Biasanya nggak ngantri kok, ngapain ngantri? Generasi penerus, generasi pendobrak, nggak ada yang namanya ngantri, semua harus online, berubah semuanya. Yang menghancurkan yang lama dan mengganti dengan sama sekali baru. Ada generasi yang modern yang ketiga yang disebut sebagai generasi pembaharu. Dia bisa menilai mana yang baik dan bisa digantikan. Menilai mana baik dan diteruskan. Dia tahu mana yang buruk dan harus diganti. Kita harapkan dengan keluasan pengetahuan kita bisa menjadi generasi pembaharu. Tidak asal demo dan mendobrak. Tidak asal hanya meneruskan seperti kepada sosok hidung, tapi bisa memutuskan mana yang diteruskan dan mana yang harus didobrak.
Itu pertanyaan kedua tadi kontribusi. Menurut saya untuk mengatasi itu kuncinya perspektif. Gini, kalau Anda kucingnya di rumah ada gereh di colong kucing, Anda marah nggak sama kucingnya? Enggak toh? Kucing kok kamu marahin? Ya. Kalau kamu punya adik mencret di celana dan mencretnya kena tanganmu, kamu marahin nggak adikmu? Hah? Masih bayi, kamu marahin nggak? Nggak ya. Kalau adikmu yang 1 tahun lebih muda terus mencretin kamu marahin nggak? Hah? Marah pasti ya. Pancang merah ini baru. Oh semuanya nggak keruan, betul? Kan kita punya kemampuan memahami. Kita punya kemampuan memahami untuk bisa. Kadang-kadang saya gitu kok. Saya juga masih sangat bertarung sekarang di jalan ini. Ada wile metu ki kebun binatang. Tinggal milih kaki 2, kaki 4 atau yang mana? Banyak. Pokoknya banyak banget itu. Itu memang keluar dari dalam itu sedikit demi sedikit membangunnya, bukan mencuekkan. Kalau kita cuek, nanti kita jadi apatis, nanti kita jadi asosial kalau kita tidak berhubungan dengan orang lain. Ya pasti tetap harus bersosialisasi, tapi dengan pemahaman. Kalau sebenarnya, terus kemudian kalau ada ngesen kanan beloknya kiri, tiba-tiba kebut gini, saya cari jalan keluar di kepala saya. Oh, dia kebelet bepol, makanya nggak boleh nggak apa-apa lah. Jadi banyak kemungkinan skenario yang bisa kamu bangun untuk tidak output marah. Dan kreativitas itu nanti akan sangat berguna untuk memahami Quran dengan sains. Kamu perlu kemampuan itu, bagaimana mensimulasi cerita agar datanya itu benar. Ternyata gini, ngebut ini gini, kucing masuk dimarahin. Memang masih kelas kucing dia, nggak bisa trik. Misalnya, ya kayak kemarin saya pernah di bandara ngantri terus tiba-tiba ibu masuk ini, bu ngantri bu, aduh kan masih sepi nggak ada yang terganggu kok mas. Gitu. Dan saya diam, bukan berarti saya membiarkan itu terjadi. Dia percaya betul 100% bahwa itu kebenaran. Dan dia sudah tua. Saya lebih memilih menghormati orang tua daripada kebenaran antrian. Nek canom tak pancang lah itu. Nah, faktornya banyak mbak ya. Cari output outputnya semakin membantu. Kalau Ali bin Abi Thalib bilang, kamu bisa dikatakan bersabar kalau kamu sudah bisa menemukan peran salahmu dalam setiap kejadian. Nah itu ditanam aja naluri itu. Salah itu di mana ya? Kalau memang ternyata tidak ada salah, kamu akan mampu memaklumi orang itu. Kalau ternyata ada salah, kamu punya kesempatan memperbaiki dirimu. Dan tidak ada kesempatan yang lebih baik daripada memperbaiki dan menemukan dirimu sendiri. Setiap kejadian, setiap momen menemukan dirimu sendiri dan menjadikanmu berharga di masyarakat. Tadi kita udah ngobrol banyak, teman-teman sebagian mau keluar negeri juga, sebagian dalam negeri, tapi intinya mereka pengen melanjutkan ilmu. Tadi dengan interaksi tadi, ada kesan-kesan nggak buat kita? Kalau melihat semangatnya, kalau saya melihat semangatnya dari interaksinya, dari binar matanya. Kalau biayanya nggak semangat di kampung sebelahnya kayaknya sih. Tapi kalau dari lihat binarnya dan diskusinya tadi kayaknya menarik dan semangatnya tinggi. Kalau pesan mungkin gini, ini urusan kesempatan dari berapa banyak manusia yang punya kesempatan untuk belajar pada sesuatu pengalaman yang unik. Anda punya mendapatkan kesempatan itu, dan kalau sia-sia saya yakin tidak, tapi dimaksimalisasikan kesempatan itu menjadi sebuah produk, sebuah pengetahuan, sebuah modal untuk kontribusi kepada negara, kepada sekitarmu, dan kepada sebanyak mungkin manusia. Itu kesempatan yang tidak semua orang dapatkan, harus disyukuri. Dan cara mensyukuri paling baik adalah memanfaatkan sebaik-baiknya.